Pupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya mau ngajak Anda semua untuk berbicara mengenai bahasa alam. Bahasa alam sebenarnya adalah bahasa yang justru pertama kali kita kenal. Bahasa alam memang menjadi sesuatu yang agak asing untuk orang-orang sejaman kita. Namun, kalau kita lihat dari sejarahnya umat manusia, kita bisa menemukan bahwa bahasa alam adalah bahasa yang pertama kali dianugerahkan dalam kemanusiaan kita. Dengan bahasa alam ini, kita justru mempunyai pendasaran hidup yang paling konkret, yang paling praktis, tanpa harus direduksi menjadi istilah ini dan itu. Kita bisa mengambil contoh paling sederhana dari apa yang kita lihat pada seorang anak, seorang bayi. Dia tahu membedakan mana ibunya dan tidak. Meskipun tidak bisa mengatakan satu patah kata pun, tapi dia tahu bagaimana cara menyampaikan rasa lapar, ada yang gatel, atau badan sedang tidak enak. Dan seorang ibu yang tidak kehilangan kemampuan alamiahnya pasti akan bisa menangkap seorang bayi menangis. Meskipun dari kejauhan dia tahu anaknya ngompol atau anaknya haus. Bisa kita tanyakan pada para ibu. Dan mereka yang betul-betul menghidupi keibuannya, dia tentu akan bisa menjelaskan bagaimana membedakan anaknya yang lapar atau ngompol atau butuh untuk minum dan seterusnya. Inilah bahasa alam. Tidak ada istilah-istilah, tidak ada konsep-konsep, tidak ada perumpamaan, dan tidak ada simbol-simbol. Semuanya diungkapkan begitu saja. Bukanlah dalam hal ini kita bisa melihatnya juga pada misalnya anak kucing. Dia bisa bermain-main dengan ekor induknya. Dan induknya pun bisa memain-mainkan itu. Itulah bahasa alam. Kita bisa melihat begitu banyak binatang piaraan yang lain. Akan kita temukan apa yang bisa menjadi wujud konkret bahasa alam. Terkait dengan tumbuhan, kita pun bisa melihat itu. Ketika sebuah tumbuhan ada di bawah atap, dia tahu bahwa dia butuh matahari. Karena itu, tanaman itu tumbuh ke arah matahari berada. Orang bisa menjelaskan macam-macam. Bisa salah, bisa benar. Tetapi lepas dari itu semua, saya tunjukkan betapa tanaman pun mampu menangkap bahasa alam
dia bertumbuh, kemana dia bisa dipenuhi kebutuhannya akan sinar matahari. Kalau kita pernah membongkar tanaman, di bawah ada akar yang tumbuh ke sana dan kemari. Akar-akar itu bertumbuh. Dia menangkap sinyal dari alam, kemana dia harus bertumbuh. Karena di sanalah apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu disediakan oleh alam. Ini wujud yang lain dari bahasa alam. Wujud yang lain, saat hujan deras, kita bisa merasakan saat itu alam sedang menangis, sedang tersenyum, atau sedang marah. Coba rasakan. Ini semua sulit untuk dipahami dengan otak kita. Karena apa? Karena otak itu hanya bisa memahami sesuatu melalui representasi, melalui perwakilan. Perwakilan yang sudah dirumuskan, digambarkan oleh otak kita. Perwakilan yang awalnya ditangkap oleh panca indera kita, kemudian diwujudkan oleh otak dalam gambaran-gambaran mental atau hal-hal yang menyentuh otak kita. Nah, tentu itu akan sulit untuk kita gunakan menangkap bahasa alam dari manapun datangnya, entah dari alam langsung atau dari hewan atau dari bayi yang belum banyak belajar bahasa manusia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar supaya aku mampu untuk semakin diperkaya dalam mengenali bahasa alam. Hanya ada satu yang saya kenali dan ingin saya bagikan pada Anda. Itu adalah dalam kita mengalami kesan. Kesan itu selalu hadir dalam pengalaman kita. Saat kita ngomong, saat kita merasakan masakan ini, saat kita masuk lingkungan baru, saat ketemu orang baru, saat bertemu dengan binatang di kebun binatang, dan segala sesuatu. Memang gara-gara pendidikan, maka otak kita yang duluan merasa tahu. Coba itu disingkirkan, dinomor duakan. Maka nomor satukan apa yang kita kenal dengan kesan. Beri perhatian yang lebih pada peran kesan yang selalu muncul dalam setiap kita mengalami apapun. Karena kesan itulah yang akan membukakan kepada kita hal-hal apa yang mau disampaikan oleh alam, oleh bayi yang belum bisa berbicara, oleh binatang yang kita sayangi, oleh berbagai macam keadaan, dan juga berbagai macam gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Melalui itu semua, perhatikanlah kesan di balik semua kata, di balik semua yang dapat digambarkan oleh otak kita. Kita temukan kesan terdalam. Juga saat kita bertemu dengan seseorang, ada kesan apa di sana? Belajarlah untuk mengenali apa yang mau disampaikan melalui kemampuan kita menangkap kesan ini. Karena dengan cara itu, aku mulai semakin mengenali bahasa alam. Jadi bahasa alam itu bisa kita kenali kalau kita semakin mampu memberi porsi
pada apa yang berkesan. Bukan apa yang kupikirkan, bukan apa yang kubayangkan, bukan apa yang kulihat langsung, tetapi apa yang berkesan di hati. Ini juga bagi adik-adik mahasiswa dan siswa, ini pun akan membantu Anda untuk mengenali kemampuan Anda. Kalau sebuah pelajaran itu berkesan, lihat kemampuan Anda dalam berprestasi di mata kuliah itu atau mata pelajaran itu pasti sukses. Tapi kalau dalam kuliah atau pelajaran tidak ada satupun yang berkesan, lihat, hasil Anda pasti jauh dari memuaskan. Nah, ini yang mau saya sarankan. Kita sudah terlalu banyak menggunakan porsi dari otak kita. Tetapi kemampuan kita untuk menangkap sesuatu melalui kesan itu yang masih harus ditingkatkan untuk bangsa ini. Gunakan kesan untuk melihat realitas. Maka kita akan menemukan sesuatu yang mentakjubkan. Dan kita pasti akan bisa melakukan lebih banyak lagi daripada apa yang bisa kita lakukan berdasarkan penangkapan melalui otak kita. Semoga ini akan semakin membuat kita sebagai bangsa yang mampu memanfaatkan semua anugerah. Karena alam kita itu banyak berbicara lebih daripada alam di belahan bumi yang lain. Maka ini juga menuntut kita untuk lebih lagi memberikan porsi pada kemampuan kesan itu untuk menangkap pesan semesta. Salam semesta.